Mengenal keindahan dan sejarah Masjid Al-Aqsa yang jadi rebutan Israel dan Palestina. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid penting setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa tercatat dalam Al-Quran sebagai masjid tempat Nabi Muhammad SAW naik ke langit dan menerima perintah sholat. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Isra Mi'raj. Namun, Masjid Al-Aqsa juga dipandang sebagai situs suci bagi kaum Yahudi. Mengenal keindahan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem, Palestina. Nama Al-Aqsa sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti masjid terjauh, yang merujuk pada lokasinya yang terletak di ujung kota Yerusalem. Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu tempat suci bagi umat muslim selain Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah panjang dan terkait dengan banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam. Namun, Masjidil Aqsa juga menjadi sumber konflik antara umat Islam dan pemerintah Israel yang menguasai Palestina. Kami akan membahas mengenai keutamaan Masjid Al-Aqsa Yerusalem, arsitektur, sejarah, serta pentingnya keberadaan masjid bagi umat muslim. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Yerusalem memiliki keistimewaan yang sangat penting bagi umat muslim. Berikut adalah beberapa keistimewaannya. Masjid Al-Aqsa menjadi salah satu tempat suci bagi umat muslim setelah Masjidil Haram di Makkah. Hal ini terkait dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dalam kisah tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dan naik ke langit ketujuh bersama Jibril. Oleh karena itu, Masjidil Al-Aqsa menjadi salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah Islam. Masjid Al-Aqsa Yerusalem juga memiliki banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya. Salah satu hadis tersebut antara lain, jangan bepergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Qudsi, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari 1189 dan Muslim 1397. Masjidil Aqsa juga memiliki sejarah yang panjang terkait dengan para nabi dan para sahabat. Dalam sejarahnya, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi tempat ibadah bagi orang-orang Yahudi dan Kristen sebelum diambil alih oleh umat muslim. Di dalam kompleks Masjidil Aqsa terdapat beberapa bangunan bersejarah seperti Kubah Sakrah, Dome of the Rock, dan beberapa bangunan lain yang terkait dengan sejarah Islam. Dengan keistimewaan yang dimilikinya, Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang sangat penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Umat muslim dihimbau untuk selalu menjaga keutamaan masjid dan berdoa agar konflik yang terjadi di sekitar Masjidil Aqsa dapat diakhiri dengan perdamaian. Keindahan arsitektur Masjid Al-Aqsa. Arsitektur Masjid Al-Aqsa Yerusalem memiliki gaya yang khas dan terdapat perpaduan dari berbagai pengaruh arsitektur. Berikut adalah deskripsi arsitekturnya. Kubah Sakrah adalah bangunan yang paling terkenal di Masjid Al-Aqsa. Bangunan ini terletak di pusat kompleks Masjidil Aqsa dan merupakan sebuah kubah besar yang berdiameter sekitar 20 meter. Kubah ini
dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan dihiasi dengan mozaik dan kaligrafi berwarna emas. Selain kubah sakrah, Masjid Al-Aqsa juga memiliki beberapa bangunan kecil yang tersebar di sekitar kompleks. Bangunan-bangunan kecil ini biasanya memiliki bentuk kubah atau kubah-kubah kecil yang indah. Selain itu, di dalam komplek Masjidil Aqsa juga terdapat banyak pilar-pilar yang kokoh dan berukir-ukir indah. Masjid Al-Aqsa dikelilingi oleh tembok-tembok dan gerbang-gerbang yang kokoh. Tembok-tembok ini sudah ada sejak zaman Romawi dan Persia, sedangkan gerbang-gerbang masjid didirikan pada abad ke-7 dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Kombinasi arsitektur yang unik dan berbagai pengaruh dari zaman dahulu membuat Masjidil Aqsa menjadi salah satu tempat yang indah dan menakjubkan. Dengan keindahannya, Masjid Al-Aqsa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengunjunginya. Namun, sebagai tempat suci bagi umat Muslim, Masjidil Aqsa tetap harus dijaga dengan baik dan dihormati sebagai tempat suci bagi umat Muslim. Sejarah Masjid Al-Aqsa. Dalam kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lainnya, disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh para malaikat. Para malaikat inilah yang konon menggariskan dan menentukan tempat di mana Masjid Al-Aqsa didirikan. Akan tetapi, menurut pendapat lainnya, orang yang pertama membangun Masjidil Aqsa adalah Adam. Disebutkan bahwa Adam membangun Masjid Al-Aqsa berdasarkan wahyu dari Allah. Allah yang menentukan tempat, panjang dan luasnya, lalu dibangun oleh Adam. Setelah itu, Masjid Al-Aqsa beberapa kali direnovasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman. Sayangnya, 370 tahun berdiri, Masjid Al-Aqsa roboh akibat diserbu bangsa Babilonia. Di sisi lain, pendapat lain juga menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, yaitu Umar bin Khattab, setelah kedatangannya ke Yerusalem. Namun, ketika Umar bin Khattab melakukan pembangunan ulang, kondisi Masjid Al-Aqsa sudah runtuh sejak 586 sebelum Masehi hingga 636 Masehi. Umar bin Khattab kemudian memasuki Masjid Al-Aqsa yang runtuh, kotor, dan dipenuhi sampah. Lalu, ia membersihkan sendiri masjid itu dan membangun sebuah masjid baru dari batu dan kayu di tempat Masjid Qibli atau kiblat sekarang. Sementara itu, Khalifah Al-Umawi Abdul Malik bin Marwan melakukan pembangunan Masjid Al-Aqsa mulai 66 Hijriah atau 685 Masehi dan selesai pada 72 Hijriah. Kemudian anaknya, yaitu Walid bin Abdul Malik, menyempurnakan bangunan-bangunan lain hingga 86 Hijriah. Menurut catatan sejarah, Masjid Al-Aqsa telah mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi ini dilakukan oleh para khalifah dan para penguasa. Para khalifah dari berbagai daulah Islam dan para penguasa kota Baitul Maqdis terus memperkokoh dan memperindah Masjid Al-Aqsa. Pada masa Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Aqsa pada 217 Hijriah. Kemudian, Masjid Al-Aqsa juga mengalami renovasi pada masa Daulah Fatimiyah. Lebih lanjut, pada masa Daulah Mamluk dan Daulah Utsmaniyah, Masjid Al-Aqsa juga mengalami sejumlah perbaikan. Beberapa menara bangunan-bangunan baru dan menara-menara azan didirikan. Mengenai pemeliharaan Masjid Al-Aqsa sendiri, di dalam area masjid terdapat 200 ruang belajar, 10 masjid, beberapa gerbang, 2 menara azan, beberapa madrasah, beberapa lapangan, tempat azan, beberapa kubah, dan tempat duduk. Manajemen pemeliharaan Masjid Al-Aqsa sendiri dipegang oleh Komisi Islam Khusus yang menginduk pada pemerintah Yordania sejak 1954 dan di bawah pengawasan Kementerian Wakaf Palestina. Pada masa Perang Salib, Masjid Al-Aqsa sempat mengalami kerusakan hebat. Tentara Salib Nasrani datang dan menjajah Al-Quds pada 1099 Masehi. Mereka merusak Masjid Al-Aqsa dan mengubah Masjid Quba As-Sakrah sebagai gereja. Selain itu,
Mereka juga menjadikan lapangan masjid dan tempat-tempat sholat sebagai kandang kuda dan gudang senjata. Mereka bercokol di Masjid Al-Aqsa selama 88 tahun dan meruntuhkan banyak bangunan. Namun, pada 1187 Masehi, tentara salib berhasil diusir setelah Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyubi datang. Setelah tentara salib pergi, Ayyubi membersihkan semua benda yang ditaruh tentara salib dan mengembalikan Masjid Al-Aqsa seperti semula. Masjid Al-Aqsa dianggap penting bagi Israel dan Palestina karena di dalam kompleks ini terdapat beberapa kuil suci yang menggambarkan keyakinan mereka. Palestina adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan Israel didominasi oleh kaum Yahudi. Masjid Al-Aqsa dianggap penting bagi umat Islam karena diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Sementara itu, Al-Aqsa dianggap penting bagi Yahudi karena di dalamnya menampung dua kuil suci, yaitu kuil pertama dan kedua yang dalam bahasa Ibrani disebut Har HaBayit atau Bukit Bait Suci.